Halo Taja, Hao, selamat malam semuanya. Selamat datang terlebih untuk teman-teman yang bakal enroll kuliah di tahun ini di Taiwan University mana aja, dan juga untuk adik-adik kelas yang mungkin berencana untuk mengambil kuliah di Taiwan di tahun depan atau 2 tahun lagi. Nah, acara hari ini di-host oleh ICATI, Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia Jawa Timur, dan juga X dengan Lako Online Course Mandarin. Nah, mungkin ICATI itu apa? ICATI ini adalah salah satu organisasi non-profit yang membantu teman-teman atau adik-adik kelas yang mau berencana kuliah ke Taiwan. Dan nantinya setelah kalian lulus, kalian juga bisa bergabung lagi ke ICATI ini untuk membantu kembali adik-adik kelas. Itu ada ya, merah sama ya. Oke, sebelum mulai, aku mau mengajak teman-teman yang mau open kamera, boleh banget untuk open kamera nih. Nah, acara hari ini, sharing experience hari ini yang bertemakan What We Wish We Know in Our Freshman Year, poinnya adalah kalian akan mendengarkan sharing experience langsung dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah di Taiwan dengan beragam background, dengan cerita-cerita menarik mereka selama kuliah, dan juga setelah kuliah, rencana-rencana mereka setelah kuliah maupun apa yang mereka lakukan sekarang ini. Tanpa berkata-kata panjang lagi, langsung saja akan dijelaskan oleh speaker-speaker kita. Dan aku akan mengundang speaker pertama kita, yang merupakan anak tahun ketiga di NCCU Taipei, National Chengchi University, di jurusan Finance. Dan tahun keempat, dengar-dengar Luke ini akan melakukan exchange ke Jepang. Jadi aku ingin sambut Luke Setiawan. Halo semuanya, suaraku aman ya, C? Aman-aman. Oke. Kalau bisa dengar di sini. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku speaker pertama dari event What We Wish Know in Our Freshman Year hari ini. Dan aku akan bawain satu topik ke kalian, yaitu next slide. Yaitu freshman year adalah toughest year in college, atau tahun pertama adalah tahun terberat buat kita di masa kuliah kita. Nah, kenapa kok tahun pertama ini tahun terberat di masa kuliah? Kalian harus dengar presentasiku untuk kali ini ya. Next slide. Jadi sedikit perkenalan buat diriku. Sedikit perkenalan simple, namaku adalah Luke Setiawan, aku arek ngalam, atau aku adalah dari Malang. Kalau Malang itu sukanya kebalikan, dan aku senior year student di NCCU, aku jurusan Finance. Tahun terakhir, dan aku juga adalah content creator di TikTok dan di YouTube. Kalian boleh cek juga di TikTok dan YouTube @Luke_Setiawan. Karena sebelum masuk ke topik, karena ini sudah perkenalan formal, aku akan juga perkenalan yang sedikit nggak formal tentang aku sedikit di Taiwan. Next. Ini adalah mungkin what most people didn't know about me, yaitu fakta-fakta sebelum pas aku datang ke Taiwan. Pertama, aku datang ke Taiwan telat 2 minggu sebelum UTS. Kalian bayangin, satu semester itu isinya 18 minggu, dan aku udah datang 2 minggu sebelum UTS, jadi kira-kira minggu ke-7, which is sudah di tengah-tengah semester. Aku belum adaptasi ini, belum adaptasi itu, dan lain-lain. Yang kedua, aku hampir nyerah di tengah semester pertama. Tengah semester pertama itu aku ingat setiap aku bangun pagi itu rasanya pengen pulang, pengen nangis terus, rasanya kok jauh banget dari rumah. Terus aku itu juga sempet mikir mau ngulang kuliah untuk di Indonesia. Aku sempet telepon mamaku, aku kayaknya nggak kuat nih kuliah di Taiwan. Aku kayaknya mau pulang aja kuliah di Macung. Macung itu ada satu kampus dekat rumahku di Malang gitu. Jadi, dan satu lagi adalah 2 dari 4 mata kuliah wajibku di pertama, ujian tengah semesternya dapat di bawah 50. Jadi kalian bisa bayangin gimana buruknya tahun pertamaku, gimana beratnya tahun pertamaku. Maka dari itu aku pengen disclaimer dulu ke kalian, supaya tahun pertama kalian tuh nggak seberat tahun pertamaku. Istilahnya aku sharing ini supaya kalian di tahun pertama itu nggak seberat tahun pertamaku, dan kalian tuh sudah siap-siap. Kalau tahun pertama ini bakal berat, dan kalian bakal siap untuk perang di tahun pertama gitu. Nah, next slide. Apakah apakah pernah dengar tentang quote ini? Ever heard of this? Kejar nilai bagus di tahun pertama. Soalnya tahun pertama itu mata kuliahnya gampang-gampang dan akan terus bertambah susah ke depannya.
Aku dulu pas tahun pertama lumayan sering dengar quote ini. Dan orang-orang di sekitarku itu selalu bilang, kamu itu tahun pertama kejar nilai yang bagus. Nanti tahun kedua, tahun ketiga mata kuliah tambah susah dapat nilai bagus. Tapi jujur aku sendiri, aku nggak setuju dengan fakta ini. Aku nggak setuju dengan quote ini. Kenapa? Soalnya menurutku di tahun pertama itu, mata kuliahnya itu bukan lebih gampang. Melainkan di tahun pertama itu mata kuliahnya lebih basic. Contoh, aku jurusan finance. Di tahun pertama aku ambil mata kuliah ekonomi, habis itu kalkulus, habis itu akuntansi, dan statistik. Tapi nggak berarti yang basic ini gampang. Aku sendiri sampai tahun keempat ini, masuk tahun keempat semester ke depan, aku merasa mata kuliah terberatku itu masih di semester pertama dan semester kedua, yaitu kalkulus. Nah, kalian juga bisa lihat di bawah itu ada nilai-nilaiku dari semester 1 sampai semester 5. Kalian bisa lihat ini nilai average, nilai semester 1 sampai semester 2 kalian bisa lihat tuh nilai yang bisa terhitung rendah dibanding nilai-nilaiku di semester 3, 4, dan 5. Jadi dari slide ini aku ingin kalian tahu kalau misalnya kalian di tahun pertama masih berusaha beradaptasi, kalian masih struggle di dalam aspek nilai, itu masih oke banget dan gak ada masalah. Karena memang wajar buat kita orang Indonesia datang ke sana masih perlu adaptasi ini, itu, dan kita masih kesusahan. Jadi kalau misalnya kalian tahun pertama belum bisa dapat nilai yang bagus di tahun pertama, itu masih oke banget dan masih banyak kesempatan di semester-semester ke depannya. Next slide. Nah, kenapa sih kok apa sih yang membuat tahun pertama ini adalah tahun terberat? Nah, menurutku tahun pertama itu tahun terberat karena ada 3 aspek, yaitu adaptasi lingkungan, adaptasi cara belajar, dan juga adaptasi bahasa. Nah, di caseku sendiri, karena aku sudah mention di awal tadi, aku itu datang udah di tengah-tengah semester, jadi seolah aku itu nggak punya waktu untuk adaptasi lingkungan dulu. Aku itu sudah dipaksa dalam waktu aku sampai di sana, aku harus adaptasi lingkungan, harus adaptasi cara belajar, dan adaptasi bahasa dalam waktu yang sama. Kalian bayangin itu se-overwhelm apa dan aku hampir nyerah apa. Nah, tapi aku yakin kalian yang di sini pasti lebih siap dari aku, kalian pasti datangnya lebih duluan. Maka dari itu kalian yang datang duluan, pastinya kalian harus lebih settle down dulu di sana. Karena kita adaptasi lingkungan ya, itu negara baru, lingkungan baru, teman-teman baru. Kalian harus cepat-cepat membiasakan diri sama hal-hal di Taiwan, gimana kalian beli makanannya, grocery shoppingnya, kalian gimana ini dan itu, hal-hal yang basic di dalam kehidupan sendiri masing-masing. Karena kalau misalnya kalian hal basic aja, hal kehidupan sehari-hari aja masih struggle di Taiwan, kalian tuh makan susah untuk adaptasi dengan kampus, adaptasi dengan kuliah, dan lain-lain. Itu membawa kita ke poin kedua, yaitu adaptasi cara belajar. Nah, adaptasi cara belajar. Kalau aku sendiri, kuliah itu mengubah 1000% caraku belajar di SMA. Kalau aku di SMA dulu ya, aku itu kuis itu tes kecil ya. Kuis itu belajarnya H-1. Tes itu belajarnya H-3, H-4. Tapi di kuliah ini aku benar-benar nggak bisa melakukan itu lagi. Aku di kuliah ini kuis tuh belajar H-1 minggu. Terus kalau misalnya tes, bisa-bisa aku belajar itu 2-3 minggu sebelumnya untuk nyicil. Jadi makanya itu aku tahu setiap orang cara belajarnya beda-beda. Maka dari itu kalian harus adaptasi lagi. Dengan sistem belajar di Taiwan, kalian harus adaptasi lagi gimana kalian strateginya menghadapi guru ini gimana, menghadapi kelas ini gimana. Karena setiap kelas, setiap guru itu approach-nya bakal beda-beda. Setiap guru bakal ngajarnya beda-beda. Dan yang terakhir adalah adaptasi bahasa. Nah, adaptasi bahasa ini kan kita tahu, kita datang ke sana, apalagi buat murid Indonesia yang mengambil jurusan berbahasa Mandarin di sana. Pasti kalian tuh tahun pertama, nggak menutup kemungkinan kalian di tahun pertama itu harus mengambil kelas-kelas yang diheld dalam bahasa Mandarin. Which is bahasa Mandarin kita, orang Indonesia kan masih pas-pasan. Jadi ya terpaksa kalau misalnya kalian harus ngambil kelas yang dalam bahasa Mandarin, tapi kalian masih Mandarinnya belum cukup kayak aku dulu, kalian terpaksa harus balik lagi ke rumah, kalian baca buku textbooknya, kalian review lagi, kalian spend lebih banyak waktu di belajar. Maka dari itu aku sharing di kali ini, adaptasi ketiga ini
benar-benar penting. Adaptasi kehidupan, adaptasi belajar, sama adaptasi bahasa itu benar-benar kalian harus kuasai di awal-awal semester supaya kalian masuk tengah semester udah ada UTS, akhir semester ada US, UAS, kalian tuh sudah settle down, kalian sudah benar-benar tahu gimana cara menghadapi mata kuliah ini, gimana cara hadapi mata kuliah ini, dan yang lain-lain. Nah, maka dari itu aku pengen kasih tips ke kalian. Next slide. Tipsnya adalah, yang pertama, kalian butuh yang pertama, nilai UTS bukan segalanya. Nah, ini juga based on pengalamanku, nilai UTS bukan segalanya. Tadi aku juga sudah bilang kan, di tahun pertama nilai UTS-ku itu ada yang dapat 50, ada yang dapat 30. Ya kita sebagai orang ya pasti kalau nilai UTS dapat segitu pasti rasanya kan pengen nyerah ya atau hancur ya. Pasti aku juga bingung. Ini gimana ya? UTS-ku segini, aku masih bisa pas kelas ini nggak ya? Aku harus lanjut kuliah di Taiwan atau enggak sih? Nah, tapi aku pengen bilang ke kalian, nilai UTS itu bukan segalanya. Oke, memang kalau misalnya kalian dapat UTS-nya dapat misalnya 50, kalian tuh memang bakal lebih susah untuk pas kelas ini. Jadi UAS-nya kalian harus kerja lebih keras. Tapi kalian harus ingat, kalau misalnya dosen-dosen di Taiwan itu juga mereka bakal mikir kalau bakal ngefailin kelas kalian. Nah, terus kalian juga harus ingat kalau ada mata kuliah di Taiwan itu juga yang persentasenya nggak berat di UAS atau UTS doang. Jadi itu akan membawa kita ke poin kedua, yaitu kalian harus pinter-pinter cari kelas. Maksudnya pinter-pinter cari kelas ini gimana sih, Go? Nah, maksudnya pinter-pinter cari kelas ini adalah aku pernah punya dua pengalaman. Pengalaman pertama, aku dapat kelas itu yang UTS bobotnya 45% dan UAS bobotnya 55%. Dan pengalamanku kedua, aku mendapat kelas yang UTS-nya 20%, UAS-nya sekitar 20% juga, dan sisanya itu homework, attendance, habis itu ada juga project presentation. Nah, yang aku bilang kelas-kelas yang pinter cari-cari kelas adalah kalian harus bisa cari kelas yang seperti kedua, yaitu yang bobotnya nggak berat di UTS dan UAS doang. Karena di worst case-nya, kalian misalnya flop di UTS dan UTS-nya atau di UAS-nya, kalian masih bisa ngejar di hal-hal lainnya. Kalian bisa perbaiki di attendance, atau kalian bisa sedikit cari muka di dosennya supaya dosennya tahu kalian. Dan kalian juga bisa misalnya ngerjain homework-nya sedikit lebih effort dan lain-lain supaya kalian tuh bisa nge-boost nilai-nilai kalian yang flop di UTS atau di UAS. Maka dari itu kalian harus pintar-pintar cari kelas, pintar-pintar cari dosen, karena setiap dosen di Taiwan itu punya approach yang berbeda-beda, punya bobot nilai yang berbeda-beda. Yang terakhir, belajar kalkulus in advance. Nah, aku yakin nggak semua di sini itu harus ngambil kalkulus di 4 tahun kuliahnya. Tapi kalian harus tahu, yang harus ngambil kalkulus di tahun pertamanya atau tahun keduanya, mostly di tahun pertama, kalian harus tahu kalau kalkulus ini adalah mata kuliah tantangan semua orang Indonesia di Taiwan. Dan banyak sekali case-nya, kayak ada kakak kelasku di Taiwan itu yang dia tahun pertama fail kalkulus, tahun kedua fail kalkulus, tahun ketiga fail kalkulus, sampai dia tahun keempat mau lulus itu dia baru nyelesain kalkulusnya dia. Bukan karena dia gak pinter, bukan dia males, tapi karena kalkulus memang sesusah itu buat orang Indonesia. Belum lagi kayak aku, kalkulus itu di tahun pertama aku harus ambil, dan aku juga harus ambil itu dalam bahasa Mandarin. Gak ada pilihan lain. Jadi kalian bayangin, kalkulus itu sudah susah, diajarnya dalam bahasa Mandarin lagi, membuat kalkulus itu berlipat-lipat susahnya. Jadi pesanku buat kalian yang harus ngambil kalkulus di tahun pertama, sebaiknya kalian prepare in advance. Sekarang masih bulan Juli, kalian masuk bulan September, kalian masih punya sekitar 2,5 bulan, kalian bisa prepare dulu kalkulus supaya nggak kaget pas masuk kuliah. Soalnya benar-benar kalkulus itu susah. Nah, next slide. Karena keterbatasannya waktu, aku juga nggak punya banyak waktu untuk ngomong sharing kali ini. Aku next slide. Aku ada buat digital book, yaitu mengenai yang tengah ini Taiwan 101 Guidebook. Karena aku juga pengen sharing ke kalian lebih. Kalau misalnya aku ada waktu lebih, aku pasti bisa sharing ke kalian lebih banyak. Tapi karena waktu, ya jadi Taiwan 101 Guidebook ini adalah
kalian gimana sih datang pertama ke Taiwan? Habis itu ekspektasi apa sih yang harus kalian bawa pas datang ke Taiwan? Dan juga gimana cara buat ini, gimana cara buat ini dan lain-lain. Yang pastinya membantu banget kalian buat yang pertama datang ke Taiwan. Ini juga kontennya di dalam digital book ini aku juga berdasarkan pengalamanku dan apa yang aku pengen tahu di tahun pertama supaya aku itu nggak struggle di tahun pertama. Jadinya aku buat digital book ini supaya juga buat sharing ke kalian dan juga yang buat kanan dan kiri adalah vocab-vocab bahasa Mandarin. Nah, fun fact, dulu aku sebelum berangkat ke Taiwan, aku udah 2 tahun kuliah, 2 tahun belajar Mandarin di Indonesia, les, tapi sampai di Taiwan, aku bahkan nggak bisa ngomong sama sekali dan banyak kata-kata di bahasa Mandarin itu yang aku nggak ngerti. Maka dari itu aku juga pengen sharing sama kalian supaya kalian datang ke sana kalian juga nggak bingung kata ini artinya apa sih, kata itu artinya apa sih. Nah aku sharing semuanya di digital book ini. Kalian boleh banget langsung akses di linknya. Bentar lagi akan dikirim linknya di chat Zoom. Kalau misalnya kalian juga mau, kalian juga bisa langsung akses digital book ini di IG atau TikTok aku, bisa langsung klik linknya di bio. Nah, kayaknya sharing aku sampai di sini dulu. Sebentar lagi akan ada kakak-kakak yang lain akan melanjutkan sharingnya yang akan melengkapi konten dari webinar hari ini. Semoga sharingku hari ini membantu dan buat semua yang kalian yang di sini yang mau masuk tahun pertama di bulan September nanti, cayo tahun pertama nggak akan gampang. Tapi kalau misalnya aku bisa melewatinya, kalian semua pasti juga bisa melewatinya. Aku sampai di sini dulu. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih semua. Wah, keren banget sih sharing Look ini. Aku sendiri sebagai kakak kelas Look, dulu menjamani ketika Look Mandarin masih nol sampai akhirnya membantu, kita sempat part-time bareng membantu perwakilan kantor ekonomi Indonesia di Taiwan untuk membawa tamu undangan dari Indo yang pergi ke Taiwan dan juga ketemu sama company-company yang ada di Taiwan lah. Jadi di sampai titik Look ini bisa melakukan terjemahan Indonesia ke Mandarin. Jadi mungkin itu untuk bagi teman-teman yang penasaran dengan buku-buku yang ditulis oleh Look ini, boleh langsung chat di meeting chat ini ya. Aku ada barusan copy linknya. Oke, tanpa lama lagi, aku mau undang untuk speaker kedua yang sekarang sudah bekerja di Taiwan dan nggak cuma S1 aja. Speaker kedua kita juga lulus sampai S2 dan dia berhasil membuat mimpinya menjadi kenyataan. Dia juga seorang konten kreator. Namanya apa, konten kreator tentang apa, nanti langsung saja dengar dari experience Edward yang sudah 7 tahun lebih di Taiwan. So, Edward, silakan untuk sharing experience, silakan untuk share pengalaman kamu selama di Taiwan ini. Halo semua, dengar suaranya ya? Oke, suara oke? Oke, oke, aman. Oke. Perkenalkan, namaku Edo. Aku habis aku di sini diajak sama sama Luke, kita teman bareng sama-sama ngonten. Thank you buat undangannya, juga thank you Icati sama teman-teman semua. Jadi aku tadi waktu lihat presentasi Luke aku lupa, aku tidak punya slide perkenalan diri. Jadi kita pakai slide ini aja. Jadi aku ini konten kreator juga, ya namanya Your Time Big Brother. Jadi aku sama seperti Luke sejak 7 tahun yang lalu. Mungkin sejak aku tahun kedua kuliah, aku bikin konten semuanya sharing tentang eh, tips and trick yang ada di Taiwan. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan Luke dan banyak teman-teman konten kreator yang lainnya. Jadi saya konten sudah sekitar 5 tahun dari S1, S2, kemudian sekarang kerja kerja di Taiwan. Jadi hari ini kita mau bahas lebih dalam tentang gimana gimana organisasi, gimana kerja part-time di Taiwan, gimana cara dapat kerja di Taiwan. Kita persiapin baik-baik dari teman-teman sebelum masuk ke kuliah supaya nanti semuanya lancar. Oke, next. Excellent. Dan next, Dan. Oke, jadi aku kasih judul gimana caranya strategically climb your ladder in Taiwan. Gimana cara kita memanjat tangga karir kita di Taiwan dari yang kita datang sebagai anak baru sampai menjadi orang yang bisa settle dan mandiri di Taiwan. Next.
Oke, jadi yang pertama, kuliah di Taiwan. Menurut aku pribadi, seperti yang tadi di-sharing sama Luke ya, kuliah di Taiwan ini bukan untuk orang-orang yang lemah. Taiwan itu sama sekali bukan buat orang-orang yang lemah. Kuliah di Taiwan ini benar-benar keras banget. Dan menurutku pribadi, kuliah di Taiwan itu kita belajar ilmu atau belajar Mandarin, tapi menurutku pribadi lebih ke belajar mental. Gimana cara kita bisa hidup mandiri di negara yang bahkan bukan berbicara bahasa Inggris, oke? Nah, jadi ketika kita bahas kuliah 100% mau kuliah tok tadi Taiwan. Ini aku kurang setuju ya. Jadi kita ketika kuliah di Taiwan, kita nggak bisa cuman fokus dengan kuliah gitu. Tentang nilai dan bingung tentang nilai, bingung tentang kelas dan macam-macam, itu nggak cukup. Makanya aku bilang kuliah di Taiwan bukan buat orang-orang yang lemah. Yang pertama, satu, harus harus cari teman karena kita di luar negeri, kita sendirian, nggak ada nggak ada orang lain, kita cuma punya teman doang. Jadi kuliah 100% nggak cukup. Kamu juga harus punya teman. Dan yang kedua, eh, kalau ditanya ya, anak-anak yang sudah kuliah di Taiwan lama, kerja di Taiwan lama, gimana caranya supaya bisa cepat belajar Mandarin? Cara paling cepat nomor satu, cari pacar orang Taiwan. Cepet banget Mandarin 1 tahun biasanya langsung lancar luar biasa, oke? Dan next, kuliah aja nggak cukup karena kamu juga harus mencari koneksi di Taiwan. Koneksi di Taiwan berharga karena apa? Koneksi ini yang nantinya bakal jadi network kamu ketika kamu kerja, ketika kamu butuh part time, ketika kamu punya masalah di Taiwan, belum di next ya. Ke Sorry, sebelumnya, saya udah keganti, bro. belum selesai Geser ke bicara. sebelah kiri. Sebelumnya, saya belum selesai bicara. Sebelumnya lagi. Oke. Jadi tentang cari koneksi. Apapun yang terjadi di Taiwan nanti kamu sendirian berbeda dengan yang di Indonesia. Makanya koneksi sekali lagi, koneksi penting banget apalagi untuk kita bertahan hidup di Taiwan dan ini membantu nanti saat kita cari kerja dan networking setelah kita lulus. Kemudian lanjutnya menurut aku kuliah Taiwan kuliah 50%, tapi kita juga harus menjalani hidup. Jadi nggak kuliah tok, kita juga harus punya hidup yang menyenangkan di Taiwan. Kuliah 50%, hidup 50%. Next. Sekarang kita membahas tentang organisasi. Organisasi di Taiwan penting banget. Organisasi Taiwan paling banyak adalah yang paling bisa kita masuki adalah satu, organisasi Indonesia. Organisasi Indonesia yang resmi ada dua di Taiwan. Yang pertama adalah Perpita untuk sama satu Indonesia, anak-anak Indonesia. Perpita ini biasanya terbatas di S1 aja. Dan yang kedua adalah PPI Taiwan, organisasi Indonesia ini yang resmi ya dari government. Dan ada juga organisasi Indonesia yang ada di setiap kampus. Jadi teman-teman sekarang yang sudah punya kampus, semuanya sudah punya kampus, coba cari tahu di kampusnya. Ada nggak organisasi Indonesia? Kalau misalnya ada, silakan tanya-tanya sepuasnya tentang sekolah dan tentang gimana cara berhidup. Karena cara bertahan hidup atau cara pendaftaran dan lain-lain, setiap kampus beda. Dan siapa yang akan membantu adik-adik semuanya untuk menjalani tahun-tahun pertamanya, ya organisasi Indonesia ini. Karena di sana tempatnya semua anak-anak Indonesia, di sana tempatnya kita mencari bantuan ketika kita butuh bantuan. Next, next. Oke. Nah, yang kedua adalah organisasi agama. Organisasi agama menurut aku pribadi juga penting. Kebetulan aku agama Katolik, jadi aku share organisasi agama yang resmi dan ada di Taiwan. Yang pertama adalah komunitas Katolik Taiwan yang kita ada dua, yaitu di utara dan
ada di selatan. Dan organisasi agama yang lain banyak banget. Silakan cari tahu, atau teman-teman di sini mungkin ada yang sudah gabung dan ada pengalaman, boleh juga di-share di chat yang ada di sini. Tapi untuk agama Katolik, dua ini organisasi yang resmi. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah organisasi networking, ya. Jadi organisasi pertama ada organisasi Indonesia, yang kedua ada tentang keagamaan. Nah, organisasi yang penting juga banyak, apalagi untuk kamu networking. Nah, ini adalah beberapa organisasi dan perusahaan networking yang ramah untuk orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Penting banget, apalagi ketika kamu memulai karirmu, ketika kamu memulai membuka koneksimu satu persatu, kamu boleh melihat dari organisasi-organisasi atau acara-acara yang diadakan oleh perusahaan atau organisasi ini untuk menambah komunitas di Taiwan. Contohnya satu, Crossbond ini dia adalah perusahaan yang bisa sediakan kamu working visa untuk entrepreneur, dan dia banyak sekali membuka eh, acara networking tentang tentang pek- tentang bagaimana bekerja di Taiwan, baik itu dari Indonesia atau Filipina atau Thailand. Jadi acaranya banyak sekali, boleh dilihat-lihat. Ini satunya adalah OIC, organisasi di bidang finance. Mungkin lu nanti bisa join juga, dibikin dibikin sama temanku juga. Dan intinya dari organisasi ini di Taiwan, jangan diem aja. Cari networking, cari temen, cari koneksi yang bisa menguntungkan kamu ketika nanti kamu lulus. Oke, berada di organisasi Indonesia doang, not good. Berada di organisasi agama doang, not good. Penting untuk networking, penting untuk organisasi. Jadi ketika di Taiwan, 4 tahun S1, cepet banget. Silahkan buka mata, silahkan lihat peluang, cari sebanyak-banyaknya peluang supaya nanti ketika kamu lulus, kau bisa settle dengan baik di sini. Next. Next. Ya, oke. Next. Ini organisasi NCCU, International Association, sama untuk Chaoseng ya. Sama seperti yang aku sebutkan tadi, organisasi yang ada di sekolahan untuk anak-anak internasional dan anak-anak Chaoseng. Boleh cari tahu lebih lanjut, oke? Organisasi itu penting, ya. Satu, cari organisasi yang bisa ditaruh di CV, oke? Di organisasi Indonesia, kalau misalnya hanya sebagai anggota, bisa taruh di CV nggak? Nggak. Cari sesuatu yang suatu bagian yang dimana kamu bisa bertanggung jawab, dimana kamu bisa taruh di CV. Karena apa? Peluang kita untuk internship, untuk kerja di Taiwan itu kompetisinya tinggi banget. Cari pengalaman yang banyak supaya CV-mu ini bagus ketika kamu mencari kerja. Kamu lihat organisasi Indonesia, organisasi keagamaan, seru banget. Tapi ingat, cari organisasi, cari koneksi yang bisa mengembangkan dirimu, yang bisa menambahkan value dirimu. Jadi misal nih, kamu udah masuk organisasi Indo. Seru banget kok, kita bikin acara apa segala macam. Oke, tapi apakah kamu berkembang di organisasi itu? Apakah kamu bisa taruh di CV? Itu perlu dipikirkan lagi. Seperti aku bilang, 4 tahun singkat ya. Jangan stay and settle cuma di satu organisasi tok. Selama 4 tahun cuman involved di organisasi Indo doang. No. Cari yang lebih besar, cari yang lain, cari networking. Buka mata sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih kuliah. Oke, next. Ini syarat bikin working permit. Eh, working permit dibutuhin ya buat kita. Sebentar. Oke, gini aja. Langsung aja. Bekerja di Taiwan ya. Jadi kita sekarang masuk ke topik bekerja. Jadi tadi sudah kuliah, gimana kuliah, organisasi, sekarang kita masuk ke kerja ya. Sebelum kita bahas tentang
masuk kerja di Taiwan, aku tadi waktu di organisasi, aku bilang terus nih ke teman-teman, cari kesempatan, cari networking, cari koneksi, buka mata sebanyak-banyaknya. Kenapa? Jawabannya ada di sini. Ketika nanti kamu lulus dan kamu sudah mulai mencari kerja, kita dibutuhin namanya visa kerja untuk kamu stay di Taiwan dan bekerja secara resmi di Taiwan setelah kamu lulus kuliah. Visa kerja syaratnya ada banyak banget. Kita lihat satu-satu ya. Jadi kita ada namanya poin. Kenapa aku bilang sama kalian bahwa lomba penting, sertifikasi cari sertifikasi penting, ranking juga penting. Kenapa? Karena kita ada poin di mana, oke, kalau misalnya kita lihat item ketiga. Oh, kalau kamu sudah punya kesempatan, kamu punya pengalaman kerja dan internship, kamu lihat di sini, working experience for 2 years and above, dapat tambah poin 20. Work experience for 1 year and above, dapat poin tambahan 10. Jadi, kamu nanti ketika kerja part-time, ketika kamu apply visa resmi, kamu bisa dapat, kamu bisa dapat poin. Kualifikasi, kamu apa? Bisa punya special expertise di suatu company untuk relevant position. Terus Chinese language proficiency. Ini penting. Kenapa penting? Karena ketika kamu punya Chinese language proficiency, sertifikasi bahasa Mandarin, kamu dapat poin tambahan lagi berapa? 30, 25, 20 tergantung. Sertifikat lagi, sertifikat Inggris. Penting karena menambah poinmu. Kamu ikut lomba, penting, menambah poinmu juga. Kamu dapat beasiswa, penting, menambah poinmu juga. Performance gimana? Kamu achieve top 50%, GPA 3, kamu dapat lagi poin. Jadi, ini yang aku bilang bahwa ketika kita kuliah, kita nggak bisa kuliah 100%. Buka mata terhadap semua kesempatan. Cari pekerjaan. Cari lomba yang bisa ketika kamu menangkan kamu bisa membuat itu buat kamu klaim visa ini. Cari sertifikasi, either itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin karena itu dibutuhkan ketika nanti kamu bikin visa untuk mencari kerja gitu. Dan tetap kalau bisa ranking top 50% GPF 3 bisa juga eh, menambah kredit skormu ketika kamu ada nanti bikin visa kerja ya. Jadi makanya aku bilang kuliah di Taiwan bukan buat orang yang lemah karena sama sekali nggak gampang, banyak banget yang harus dipersiapkan dan bagus bahwa sekarang teman-teman semua ada di webinar ini. Ini yang aku ingin tahu sebenarnya waktu aku masih pertama kali masuk ke Taiwan, webinar seperti ini yang ingin aku datangi. Next. Nah, ini fakta kerja di Taiwan ya. Fakta bekerja di Taiwan, gaji sama sekali nggak kecil. Oke. Pertama, gaji per jam. Menurut UMR sekitar 190 NT per jam. Ya, 190 NT per jam. Berarti kita ngomong sekitar di 90.000 per jam. Kamu bisa kalikan sendiri kalau misalnya kita kerja part-time, misalnya Sabtu Minggu masing-masing 8 jam, 16 jam, dikalikan 4, dikalikan segini, kira-kira kita per bulan bisa dapat berapa hanya dengan kerja part-time di Taiwan. Jadi, enaknya sekolah di Taiwan adalah kita ini diizinkan untuk bekerja secara resmi untuk part-time di Taiwan. Nah, gimana caranya kerja resmi part-time di Taiwan? Kita butuhin namanya working permit. Jadi kita masih sekolah, kita butuh working permit. Ketika kita sudah lulus dari sekolah dan mau bekerja resmi, kita sudah lulus, kita mau kerja resmi, kita butuh namanya visa kerja. Yang visa kerja aku tadi jelaskan, yang syarat working permit tadi sudah ada di slide sebelumnya, nanti boleh dilihat lagi ke belakang. Oke? Nah, ketika kamu lulusan S1, ini adalah UMR yang diberikan, yang dipastikan harus ada oleh pemerintah Taiwan sekitar 28.590. Tapi rata-rata sekarang ketika kita fresh graduate, gaji kita ada di sekitar 33.000 something. Oke. Dan untuk teman-teman yang ada S2 di Taiwan, jadi ketika kamu sudah S2 di Taiwan berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia S1 dan S2 dianggap fresh graduate, tapi di Taiwan perbedaan gaji antara teman-teman yang lulusan S1 dengan yang lulusan S2 bedanya lumayan signifikan. Jadi boleh dikonsider juga untuk ambil S2 supaya nanti ketika kerja di Taiwan bisa dapat salary yang lebih tinggi seperti itu. Next.
Oke, fakta bekerja di Taiwan ya. Yang pertama, kerja part-time. Kerja part-time sama sekali tidak gampang dan berat banget. Jadi, aku kerja part-time, pengalamanku kerja part-time ini aku kerja di tempat barbecue, tempat all you can eat barbecue. Aku pernah kerja, saya modelannya kayak gini. Aku pernah kerja di buruh di pabrik gunting, bener-bener buruh kasar yang tugasnya apa assembly gunting. Terus aku juga pernah kerja jadi eh, housekeeping buat bersih-bersih kamar hotel ya. Jadi semua pekerjaan part time ini aku jalani supaya aku bisa membiayai hidupku di Taiwan. Dan kamu bisa lihat di slide yang tadi, pekerja part-time gajinya nggak kecil sama sekali dan cukup banget untuk menghidupi hidup kita di Taiwan. Dan sekarang aku kerja secara profesional, pakai visa kerja, aku kerja sebagai overseas sales di salah satu metal precision company yang ada di Taiwan. Dan ini adalah kegiatanku yang aku lakukan ketika aku pameran di baik itu di luar negeri. Waktu itu aku sempat ada pameran di Jerman dan kemudian pameran dalam negeri, pameran di Taiwan. Dan inilah keseharian yang aku lakukan sekarang sebagai full-time employee di perusahaan Taiwan. Next. Oke, kerja di Taiwan ya. Jadi kita bahas tentang apa yang jangan dilakukan dan apa yang harus dilakukan ketika kamu memilih untuk bekerja di Taiwan. Baik itu part-time maupun full-time ya. Bagi teman-teman yang S1, pertama, jangan keasikan kerja part-time. Banyak banget teman-temanku tergiur dengan gaji part-time yang sangat besar. Bayangin kita mahasiswa kita bisa dapat gaji sekitar 10 sampai 15 juta per bulan dari kerja part-time. Tapi pekerjaan part-time-nya semuanya pekerjaan kasar. Balik lagi ke poin awal. Kerja part-time boleh. Ya, untuk cari pengalaman boleh, untuk tambah tabungan boleh. Tapi kamu harus pikirkan karena jangka panjang ketika kamu lulus dari sini, kamu pengen kerja yang profesional. Jadi, kamu cari kerja part-time boleh, tapi sebaik-baiknya carilah pekerjaan part-time yang bisa ditaruh di CV kamu yang sesuai sejalan dengan apa yang karirmu mau lakukan. Misalnya nih, kamu sekolah masak, kamu kerja part-time di hotel, bakery. Oke, bisa masuk CV. Tapi kalau seperti aku, zaman dulu ketika aku kuliah major in finance, ketika aku kuliah master, aku kerja di all you can eat barbecue, cuci piring. Aku kerja di pabrik jadi buruh. Aku bekerja di apa namanya? Aku kerja bersih-bersih hotel, jadi pembersih hotel. Nggak bisa dimasukin di CV. Jadi keasikan kerja part-time juga nggak baik. Karena kamu ingat harus mempersiapkan CV dengan baik untuk nanti kamu kerja di Taiwan. Oke? Sekolah 100%. Belum. Masih belum. Sekolah 100% aku nggak setuju. Oke? Keasikan kerja part-time? No. Sekolah tok. Nggak kerja part-time, nggak organisasi, nggak punya temen. No. Sekolah 10% tok. Nggak juga. Karena ketika sekolahmu tidak lulus, kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Oke? Jangan sampai nggak punya internship, jangan sampai tidak punya koneksi. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan dan diingat-ingat dengan baik ketika memulai memulai karirmu di Taiwan, memulai masa depanmu di Taiwan. Sekolah tok nggak cukup. Kerja part-time tok nggak cukup. Oke? Taiwan bukan buat orang yang mau main-main. Next. Oke, do. Apa yang harus kamu lakukan? Oke. Yang pertama, aku sarankan main LinkedIn sejak dini, oke? Karena dulu waktu aku masih S1, aku sekolah tok. Sekolah tok organisasi kerja part-time yang kerja kasar. Semua happy-happy doang. Isinya happy-happy doang. Tapi ketika di mana saatnya aku mulai mencari kerja, aku ngelihat boom, LinkedIn kosong sama sekali. Postingan nggak ada, prestasi nggak ada, koneksi juga nggak ada. Jadi saranku dari kamu pertama kali masuk S1, mainlah LinkedIn sejak dini. Oke?
Postinglah tentang projectmu, postinglah tentang seminar yang kamu dapatkan, apa yang kamu pelajari di Taiwan, culture apa yang kamu perhatikan, apa yang berbeda di Indonesia dengan di Taiwan. Sharinglah itu semua di LinkedIn. Aktivitas apa yang kamu lakukan di Taiwan. Karena itu nanti akan berguna ketika kamu mencari kerja nanti. Oke? Yang kedua, pikirkan CV-mu. Think about your CV. Pikirkan CV seperti apa yang mau kamu bangun untuk mencari kerja nanti. Oke? Sekarang pikirkan, misalnya CV. Oke, kita lulusan Taiwan, lulusan S1. Terus semua orang sama-sama lulusan S1. Apa yang bisa kamu kasihkan lebih ketika kamu ingin mencari pekerjaan nanti? Pikirkan lagi coba. Kamu bisa dengan, oh ya aku punya sertifikat bahasa Inggris. Semua orang punya. Oh aku punya sertifikat bahasa Mandarin. Semua orang punya. Apalagi yang bisa kamu tawarkan? Misalnya, oh ya aku pernah menjadi ketua di organisasi ini, handle ini, aku pernah part-time di perusahaan ini, melakukan ini. Jadi buatlah dirimu valuable, buatlah dirimu berkembang dari kamu pertama kali masuk kuliah di Taiwan. Oke? Nomor 3, kerja. Yes. Untuk cari pengalaman, oke. Untuk mental, oke. Untuk punya tabungan, lebih banyak lagi. Oke. Tapi tidak untuk comfort zone. Oke? Kita harus keenakan, enak banget nih dapat gaji 10 juta, 15 juta padahal masih mahasiswa. Oke, kita bisa terusin itu. Tapi banyak banget temanku keenakan banget. Keenakan kerja part-time, gaji besar. Ketika kelulusan, masalah mulai muncul semua. Oke? Sekolahnya banyak yang nggak selesai. Terus kemudian ada permasalahan dengan CV-nya dia. Wah, ternyata CV-nya tidak cukup. Ternyata selama ini pekerjaan dan aktivitas yang dia lakukan selama dia kuliah semuanya tidak bisa dimasukin di CV. Boom, nggak masuk akal. Oke. Yang keempat, aktiflah di luar sekolah hal-hal kegiatan yang positif. Buatlah komunitas, join, cari koneksi. Kamu ada di bidang apa? Bidang finance, carilah ada nggak komunitas finance baik itu di Indonesia atau di luar negeri yang bisa membantu kamu untuk level up connectionmu. Kamu ada di jurusan finance, kamu ada di jurusan bisnis, berkenalanlah dengan teman-teman di jurusan yang sama di kampus-kampus lain supaya nanti ketika kamu saatnya cari kerja dan ketika nanti saatnya kamu butuh untuk menjalin koneksi lebih luas, kamu punya channel-channel ini yang sudah kamu bangun dari sekarang. Nah, yang terakhir adalah prepare sertifikasi. Penting untuk persiapan visa kerja. Penting. Prepare sertifikasi khususnya sertifikasi bahasa Inggris, Mandarin. Dan kalau misalnya kamu punya jurusan, misalnya nih, jurusan masak ada sertifikasi khusus, ambil sertifikasi itu. Jurusan finance ada sertifikasi khusus, kamu ambil sertifikasi itu. Supaya apa? Supaya nanti supaya nanti ketika sudah selesai semuanya kamu bisa dengan lancar, kamu bisa start your career di Taiwan dengan enak. Oke? Next. Oke, jadi balik lagi ya, sekolah di Taiwan bukan untuk teman-teman yang lemah. Tapi semua orang yang ada di sini, 100 orang lebih yang mendengarkan ini, aku yakin di saat yang lainnya nggak ada di sini, kalian join webinar ini untuk mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi. Jadi semoga apapun yang kita sharingkan hari ini bisa berguna buat teman-teman semua. Thank you for having me ya. Thank you banget sharingnya Edo. Wah, kalau Edo ini walaupun saya belum pernah bertemu in person, tapi banyak banget acara-acara yang telah mengundang Edo ini, mulai dari acara Petpita sampai dia pernah diundang di acara NTU untuk sharing. Jadi nggak diragukan lagi, semua yang dijelaskan Edo benar-benar dia take action dan menjalankannya. Oke, thank you for the sharing, Edo. Next, ada speaker kita ketiga yang terakhir. Nah, speaker kali ini berhasil menyelesaikan kuliahnya 3,5 tahun. Di mana mungkin banyak orang yang kalau ditanya, kuliah mau lulus cepetan nggak? Enggak lah, ngapain. Tapi beda dengan dia mengambil langkah untuk menyelesaikan kuliahnya di nih, ada hint-nya, foto di sebelah sini tempat kuliah dia ya. Dalam 3,5 tahun. Dan nggak itu juga, dia juga ada pernah melakukan exchange selama kuliah. Jadi, tanpa berpanjang penjelasan lagi dari aku, langsung saja kita panggil untuk Sinta sharing tentang pengalaman selama kuliah. Halo teman-teman semua, apa suaraku terdengar jelas? Iya, bisa dengar.
Oke. Halo semuanya, perkenalkan dulu, namaku Sinta Santoso, aku lulusan dari NTU, jurusan Civil Engineering, barusan Januari tadi, early graduation. Oke, mau sharing dulu nih, yang biasanya kalian tahu pastinya normal way-nya adalah waktu kalian pertama datang ke Taiwan, kuliah, pasti tahun pertama adaptasi, ikut kelas, terus ada acara organisasi, kalian ikutan juga. Terus di tahun kedua mulai masuk cari-cari part-time, terus join organisasi sebagai panitia. Di tahun ketiga kalian nyari internship, terus mulai persiapin tugas akhir, dan di tahun keempat cari persiapan S2 atau kerja full-time dan melakukan tugas akhir itu ya, untuk persiapan kelulusan. Tapi yang aku pengen ketekankan di sini tuh normal is not always your way. Itu yang terjadi di aku. Karena di tahun pertama aku udah mulai cari part time. Soalnya di tahun pertama semester kedua itu aku merasa kurang greget nih, aku kurang ada duit nih. Jadi aku cari part time di mana waktu itu aku ciacau. Ciacau itu mengajar, tutor ke rumah orang gitu. Di sini aku bisa tutor English, tutor Chinese. Jadi persiapan bahasa itu sangat penting. Terus di tahun kedua nih aku ada bingung banget karena aku merasa jurusan agak kurang cocok, tapi udah terlanjur jalan 1 tahun, mau ngulang susah. Terus apa aku minor ya supaya aku bisa pelajaran lain, tapi kreditnya banyak banget, ini aja udah susah gitu kan. Terus aku juga pengen banget buat explore negara lain karena menurutku Taiwan ini kurang apa ya, maksudnya ya memang bagus, cuma menurutku aku pengen tahu negara lain tuh kayak gimana. Dan juga ada banyak teman-teman atau kakak kelas yang bilang mengenai S2 atau master degree, di mana kamu bisa mempercepat master degree kan. Nah, aku ada kebingungan dari 3 hal ini, dan aku bingung memilih yang mana. Tapi akhirnya aku pilih student exchange, dan itu aku planning. Dan aku di tahun ketiga itu, aku mulai cari-cari internship, dan aku ambil kelas-kelas supaya bisa early graduation. Dan yang terakhir, di semester terakhir sebelum aku graduate, aku sempat exchange selama 1 semester, dan aku graduate Januari kemarin. Oke, next one. Apa yang aku pengen tahu sebelum aku kuliah, itu yang aku tahu awalnya ya dulu. Kuliah itu, belajar tentang major. Oh ya udah, ntar lulus aku kerja jurusan sipil. Tapi sebenarnya itu enggak. Semua bisa berubah. Semua bisa berubah sesuai dengan apa yang kamu temukan di tiap tahunnya, dan siapa yang kamu temui, dan juga acara apa yang kamu join. Jadi university life is not the only way to study your major. It's also learning about you. Like kamu juga belajar tentang dirimu sendiri. Dan ketika kamu tahu dirimu, kamu mulai buat plans atau rencana. Itu yang terjadi di aku. Tahun pertama aku belajar sipil nih. Terus tahun kedua aku merasa nggak cocok. Aku change plan-nya, harus ada plan. Oke. Ini ya yang aku kasih contoh real life di mana aku beneran mapping. Aku kuliah di NTU, aku mapping nih. Butuh kriteria lulus itu apa aja sih? Oh, ada liberal education, ada elective, ada free elective, ada elective buat jurusan, ada free elective, terus ada kredit yang harus diambil tiap tahunnya atau PISO, itu adalah kredit wajib, kelas wajib. Terus juga harus ada PE class, dan aku tata di semester pertama harus ambil berapa kredit, semester kedua harus berapa kredit, tapi nggak berlaku buat semua orang ya. Yang aku ingin tekanin itu, you don't have to always follow your plans. Kayak yang aku tulis di sini, nggak semuanya aku ikutin. Kayak aku bilang semester 8 mau ada 9 kredit, padahal aku semester 8 udah lulus. Jadi kamu nggak harus ikutin plan kamu, tapi kamu harus selalu ada plan. Tes. Oke. Nah, jadi you don't have to always follow your plan, but you have always to have plan. Kayak aku kenapa kok nggak mau lanjut? Soalnya, ternyata aku mau setelah lulus, aku mau langsung kerja di Indonesia, bangun bisnis sendiri, mau settle di Indonesia, kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ke next-nya. Nah, apa sih masukan atau yang pengen aku tahu sebelum aku kuliah itu adalah aku merasa kurang di early research. Sebenarnya sekolah kalian itu ya menyediakan segala fasilitas yang kalian mau. Kalian ada klub,
sekolah, kalian ada spesialisasi, ada kelas bimbing, Kalau ada apa ya? organisasi, Itu mah dan zaman-zaman umur masih semuanya kecil itu harusnya ada. udah kayak gitu. Yang aku saran tekanin ke kalian, harus search school website kalian tuh nyediain apa aja sih. Jangan kalian bayar uang sekolah tapi kalian nggak ngambil semua potensi itu. Terus yang kedua, kalian juga harus kenalin yang seperti Ko Edo bilang, dengan profesor, dengan koneksi organisasi-organisasi yang dijelaskan sama Ko Edo itu membantu banget. Dan teman dan senior yang kalian dapatkan baik di sekolah maupun di kegiatan luar, kayak gereja lah, ataupun apapun itu. Dan yang keempat, terakhir itu ada organisasi information. Gimana kalian ikut organisasi, pasti ada info-info apapun itu yang mungkin menarik kalian. Kalau kalian nggak merasa yakin, nggak merasa yakin dengan informasi yang kalian dengar-dengar doang, ketika diumumkan sama organisasi itu, kalian bisa join dan bisa tahu kelanjutannya. Nah, early research itu yang perlu kalian cui atau yang perlu kalian perhatikan adalah deadlines, prepare the documents, and don't forget to apply. Kalau kalian memang bersungguh-sungguh untuk itu. Oke, next-nya adalah tentang dual degree, yang aku tadi sempat bilang minor, karena dual degree ini lebih agak susah ya, karena kalian harus memang early preparation, kalian udah tahu, oh aku mau belajar 2 major ini, makanya itu daftarnya lebih awal, ambil kreditnya harus lebih banyak, kayak gitu kan. Nah, aku lebih milih minor, karena minor itu ambil kreditnya nggak sebanyak dual degree. Tapi ketika aku research, jurusan yang aku mau, yaitu nutritionist itu, di NTU, dia preparation-nya banyak, kredit yang harus diselesaikan, dan aku harus selesaiin selama 6 tahun, dan aku tidak mau itu. Aku pengen lulus lebih cepat. Nah, apa sih yang harus dikonsider? Yang pertama, waktu kalian kepikiran buat join dual degree itu kapan? Kalau misalnya dari awal udah mau, ya nggak apa-apa, kalian boleh ambil. Tapi kalau udah pertengahan jalan, kalian mau dual degree, kalian harus pikirin yang namanya kreditnya, berapa lama. Kalau kalian oke, 6 tahun sekolah, oke nggak? Oke. Kayak semuanya itu kalian kasih. Terus apa sih yang harus diambil kelas-kelasnya? Nanti ada kriteria di masing-masing sekolah, karena masing-masing sekolah ketentuannya berbeda. Terus kenapa kalian harus pilih dual degree? Nah, itu yang aku tanyain ke diriku sendiri sampai akhirnya aku nggak ngambil. Karena alasannya itu ada banyak banget hal-hal spesialisasi lain, kayak certification. Kalau di NTU ya, ini aku bilang sekolah di NTU, dia itu menyediakan changing major, minor degree, dan yang terakhir yang aku ambil itu adalah specialization compass. Specialization compass ini adalah ketika kamu ambil beberapa kelas, sekitar 4 atau 5 kelas, kamu bisa dapat sertifikasi itu. Dan itu aku juga dapatkan, yaitu Real World Transportation Certification. Di sini ada gambarku sama profesornya, dan yang satunya itu adalah hadiah aku menang waktu tugas akhir. Jadi semua itu bisa kalian dapatkan di sekolah kalian gitu loh. Kalian harus benar-benar research sekolah kalian tuh ngasih insentif atau ngediain fasilitas apa aja. Oke, aku next ya. Next-nya adalah exchange program yang aku ambil. Untuk ambil exchange program ini aku tahu aku nggak bakal bicara panjang lebar karena ini jarang banget ada orang yang mau. Cuma ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian tanyakan ke diri kalian. Karena aku merasa kesempatan ini harusnya aku ambil kalau aku tahu dari lama. Aku sebenarnya mau rencana daftar waktu tahun kedua, tapi nggak kedapetan soalnya aku masih bimbang. Soalnya aku nggak tahu kelas-kelas, aku nggak tahu persyaratannya dan itu terlalu mepet. Aku taunya ada exchange program itu mepet deadline. Jadi akhirnya aku merasa oke, aku ambil waktu tahun ketiga dan mumpung tahun kedua ini udah tahu, aku planning semua kreditku aku selesaiin supaya nggak INP atau nggak mundur lulusannya. Jadi yang pertama pertanyaannya itu adalah kenapa kamu mau exchange? Mau travel kah? Mau explore kah? Atau mau belajar? Dan ini tuh sangat mempengaruhi kalian untuk memilih negara yang kalian mau. Misal kalian mau travel yang paling bagus mungkin Europe atau Amerika. Yang kedua untuk belajar, kalau beneran kalian mau belajar di sekolah yang bagus, Jepang oke. Atau kalian mau lanjutin jurusan kalian, waktu itu jurusanku civil engineering, di Jepang itu ada university yang sangat bagus banget. Temanku juga ada pergi ke sana untuk exchange. Soalnya dia mau lanjutin jurusan kuliahnya. Nah, setelah kalian tahu mau alasannya, kalian bisa tahu nih, aku mau 1 semester atau satu tahun. Jalan-jalan
Cukupkah 1 semester, 1 tahun, cukupkah untuk belajar? Ya, itu terserah kalian. Kapannya ini, junior, senior, atau after graduate, ini yang pengen aku tahu sih sebenarnya. Soalnya dulu itu aku rencana waktu tahun ketiga exchange. Jadi aku tahun keempat masih bisa balik lagi ke Taiwan. Alhasil karena kemepetan waktu nggak bisa kumpulin dokumen itu, akhirnya aku senior year atau tahun terakhir aku baru exchange. Temenku ada juga yang after graduate, jadi dia lulusnya mundur 1 tahun demi exchange. Dan itu pun pilihan orang masing-masing, itu nggak masalah sama sekali. Dan yang aku tadi bilang, kemana ada Europe, Amerika, Australia, Asia, Middle East. Oh, by the way, aku mau ingetin untuk exchange program ini aku jelasin yang di NTU. Tapi setauku di sekolah-sekolah lain itu juga nyediain exchange program, seperti di Tamsui sana juga ada. Teman-temanku yang di Tamsui juga ada yang exchange. Terus ada sekolah-sekolah lain yang nyediain. Jadi kalian boleh research sekolah kalian tuh ada exchange di mana sih gitu. Terus selanjutnya itu apa sih yang harus di-preparein? Yang pertama itu pasti study plan. Kalian mau ngapain aja selama exchange. Terus yang kedua yang mungkin kalian keasikan kerja nih, terus kalian lupa, itu adalah mempertahankan nilai bagus. Karena buat exchange ada saingan juga kalau di NTU. Jadi kalian harus mempertahankan nilai yang bagus, GPA-nya oke, dan ada language proficiency. Kalau kalian mau ke Jepang, harus ada tes bahasa Jepang. Ke Jerman ada tes bahasa Jerman. Tapi rata-rata yang paling sering IELTS, Inggris. Terus yang terakhir adalah scholarship. Nah, scholarship ini kalian harus persiapin karena sekolahku di NTU dia menyediakan. Dan begitu pula di sekolah-sekolah lain. Karena itu kalian beneran harus do research more for this. Dan scholarship itu anggapannya besar banget sih nominalnya ya. Untuk exchange programku sendiri, kira-kira habis dia bisa kasih UCU atau dia bisa kasih scholarship sebanyak 140.000, yaitu sekitar 70 juta. Dan itu sangat membantu banget untuk exchange. Terus apa sih yang mau kalian tanyain untuk guidance atau apapun itu, kalian pastinya tanya ke senior yang pernah exchange, ataupun kalian bisa tanya ke guru-guru atau staff di sana. Staff waktu kalian daftar. Rata-rata mereka sangat tahu gitu pro and cons-nya exchange. Dan kalian bisa consult sama mereka. Terus menurutku pribadi, karena aku travel bareng temanku, aku merasa exchange itu lebih seru kalau ada temennya, kalau ada barengannya. Tapi itu preferensi ya, jadi nggak diharuskan gitu. Oke, aku mau rangkumin tentang exchange tadi. Apakah aku merekomendasikan ini? Absolutely yes. For you who are outgoing, bisa adaptasi, bisa suka hal-hal yang baru, terus kalian accept challenges dan can like go for it gitu. Terus you want to learn more about yourself. Karena menurutku selama exchange ini banyak hal yang berubah, dari hal wisdom, kepribadian, dan juga my point of view about the world. Like semuanya itu berubah. Dan yang pasti yang penting itu kalian harus mau leave your comfort zone. Dan kalian harus tanggung jawab tentang hidup kalian sendiri. And lastly, it's not about exploring the world, but you are also learning about life. Oke. Jadi ingat ya, muda itu cuma sekali. Dan menurutku travel itu while you are young. Waktu kalian masih sehat, masih bisa ngeliat, masih bisa ngerasain, oh ini enak banget. Kalian bawa tas seberat apapun itu kalian masih kuat, kalian jalan sejauh apapun masih kuat. Daripada kalian simpen uang sampai tua, terus baru travel. Badan keok, semua kayak, ya menurutku agak kurang gitu ya. Menurutku travel while you are young is more fulfilled gitu. Dan menurutku wisdom is gained when you are exploring new things. Jadi exchange is not the only way. Kalian bisa design your own life. Kalian bisa ambil path yang lain. Kalian bisa ambil jalur yang lain. Jadi jalur apapun yang kalian ambil, you have to have plans. Dan your plans only you know. And no one there to judge. Kayak nggak ada orang yang berani untuk menghakimi gitu. Karena it's your life gitu kan. Untuk kalian, untuk kalian yang penasaran sama kemana aja selama aku exchange, karena aku exchange ini purely untuk exploring new things sama explore the world. Kalian bisa lihat di Ashin Journal, itu Instagramku.
sama temanku. Kita traveling bareng dan soalnya fotonya banyak banget. Jadi aku share di sana. Itu kayak small diary gitu guys. Tapi kalau kalian kepo, check it out. Oke, untuk lastly aku mau bilang tentang in a nutshell, kayak rangkumannya, bisa kok kalian kelarin kredit jurusan civil engineering di NTU selama 3 tahun aja. Jadi aku emang kelarin 3 tahun dan semester terakhir tuh aku anggapannya pergi exchange. Aku nggak ngambil kredit. Aku nggak ngelunasin kredit sama sekali. Soalnya kreditnya udah selesai. Dan kalian bisa exchange dan keliling ke 28 negara selama 5 bulan di Europe. Itu bisa juga. Dan kalian masih bisa lulus 3,5 tahun. Ya, it's your plan. Sorry, it's my plan. So what's your plan right now? Jadi semua itu bisa kalau kalian ada kemauan, bisa planning, dan kalian tahu apa oportunitas yang diberikan selama kalian exchange selama kalian kuliah di Taiwan ini. Yang aku ingin tekanin adalah do a lot of research, karena itu yang aku kurang selama aku kuliah ini. I think that's all from me. Thank you very much for listening. And let's be friends. Kalian bisa connect di IG atau LinkedIn, mau tanya-tanya juga boleh. I'm open. Thank you very much for the opportunity. Bye-bye. Yay, thank you for the sharing, Sinta. Wah, bisa dilihat banget ya, perjalanan kuliah Sinta dibilang cepat juga tidak, dibilang lama juga tidak, tapi dia bisa mencicipi berbagai macam rasa pengalaman lah di kuliah itu. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk exchange atau tertarik untuk lulus awalan, setelah dipertimbangkan plus minus, kalian jangan lupa untuk research. Ingat, kalian ada kantor jurusan, di mana kalau ada masalah, kalian bisa tanya langsung ke kantor jurusan setiap sekolah itu. Oke, sekarang mungkin aku akan sharing tentang informasi-informasi umum yang banyak kalian tanyakan perihal sesampai Taiwan harus gimana sih dan kawan-kawannya. Next slide. Mungkin hal yang penting kalian tahu, yang sangat penting untuk diperhatikan, sampai Taiwan kalian harus melakukan re-registrasi, di mana kalian jangan lupa untuk bawa semua dokumen-dokumen yang sudah di list, di LOE kalian juga ditulis, di grup-grup ICATI juga sudah dibikinkan checklist PDF oleh Xuece kita tentang apa aja sih yang harus dibawa. Itu mohon banget dipenuhi dan jangan lupa dibawa ya, karena kalau memang kalian nggak bawa, fatal banget hasilnya. Sempat ada pengalaman adik kelas mau pendaftaran, tapi karena data ini kurang lengkap, dan dia terlalu mepet menyadarinya. Jadi untuk mengejar data ini, kirim ke Indo lagi, kirim ke Taiwan lagi, itu kan butuh proses ya. Akhirnya menyebabkan dia drop out dari sekolah. Soalnya pendaftaran itu juga ada waktunya. Sama seperti kalian pendaftaran dorm, itu juga ada waktunya. Itu semua tolong diperhatikan ya. Nah, nanti gimana cara bayar uang sekolah? Masa aku harus bawa uang, misal sebagai overseas, rata-rata sekolah di 30 sampai 40 ribu NTD per semester, rata-rata untuk internasional di 60 sampai 70 ribu NTD per tiap semester. Masa aku harus bawa segitu sih ke Taiwan untuk bayar uang sekolah? Nggak perlu. Tapi kalian tetap perlu bawa cash ya, karena sampai Taiwan masih negara yang menggunakan cash di mana-mana. Nah, nanti bayar uang sekolah, pasti kan dijelaskan oleh kakak kelas, tapi briefly explanation, setelah list dari slip uang sekolah ini keluar, kalian bisa download, masuk ke website, masukkan Xuehao atau nomor ID kalian, masukkan tanggal lahir kalian, terus kalian dapat nih slip formnya. Kalian bisa bayar lewat ATM, langsung datang ke kasir sekolah bawa uang tunainya, atau melalui online banking. Nah, nanti kalau mau lebih tahu lanjut gimana untuk bayar online banking, kan kita belum ada bank dan segalanya, dari teman-teman ICATI juga bisa membantu kalian untuk melakukan pembayaran. Nah, seperti yang di-mention Perpita sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya banyak banget kejadian penipuan tukar NTD dan kawan-kawan, itu perlu banget kalian perhatikan. Yes, jangan sampai tergiur oleh harga murah, soalnya itu sering banget terjadi selama aku di Taiwan. Jadi itu sangat harus diperhatikan. Oke, untuk next-nya, bank apa aja sih yang harus kalian apply sampai di Taiwan? Pada tanya, bank apa yang cocok untuk sekolahku, yang biaya admin tuh paling sedikit sih. Jadi setelah kalian dapat ARC, ingat ya, setelah dapat ARC, baru kalian bisa apply bank. Dan bank pertama yang pasti semua kakak kelas kalian, Tuichian atau kakak kelas kalian rekomen adalah Youju atau POS. Jadi POS ini selain bisa pengiriman barang, dia juga bisa membuka akun. Kenapa Youju? Karena requirement atau data-data yang mereka minta sebagai anak freshman yang paling bisa kita penuhi ya untuk bank ini.
Dan untuk buka bank, yang paling penting di Taiwan juga harus bikin yang namanya stempel nama. Jadi kayak kalian lihat di drama-drama Cina ada stempel nama, yes, nanti setiap orang pasti punya itu, dan itu sebagai, istilahnya kayak sebagai cap jempol kita lah. Jadi misal mau tarik uang, mau transfer uang, nggak ada cap itu, nggak bisa kita lakukan. Kalau ini dilakukan di counter ya. Tapi kalau itu ATM atau online, semuanya bisa. Untuk bank-bank Taiwan emang cuma Yojo aja? Enggak, ada banyak. Ini hanya beberapa yang aku listkan ya. Ada Taiwan Inhang, ada Taipei Fubon Inhang, ada Tuti Inhang, ada First Bank, ada CTBC. Nah, tapi rata-rata untuk anak mahasiswa cukup Yojo aja. Nanti setelah kalian part-time, kalian full-time, setiap kerja itu yang baru menganjurkan kalian untuk kalian harus apply bank ini ya. Karena mereka mungkin kirim gaji atau gimana sesuai dengan bank yang mereka require. Tapi sekolah nggak pernah request bank apapun. Tapi untuk kerja baru kalian dianjurkan untuk buka bank ini ya, buka bank ini ya. Jadi menurut pengalaman kita punya bank-bank lain tuh setelah kita cemplung ke dunia kerja. Selama kalian masih anak S1, S2 dan memang ke sekolah aja, Yoji aja kantor pos bank ini sudah mencukupi. Terus mungkin aku jelasin dikit, sama di Taiwan ini semua bank ini kalau transfer ke antar bank tetap kena admin fee, nggak mahal, cuma dari antara 15 NT sampai 30 NT, dan setiap bank ini juga mereka punya banyak banget ini kantornya atau cabangnya. Contoh Yoji ini kantor pos. Kantor pos di semua sekolah pasti ada di jalan di sebelah di sebelah 7-Eleven, Shenxia atau Family Mart itu juga ada. Jadi nggak perlu takut, bank-bank ini ada di sana untuk bantu kalian. Oh, bagi kalian yang mau tanya, kalau aku membawa perlu nggak buka bank dulu di Indo? Itu terserah kalian. Kalau memang kalian mau bawa kartu dari Indo atau buka bank di Indo untuk tarik secara internasional, pastikan kartu yang kalian bawa itu ada sitrusnya atau yang warna abu-abunya itu. Pastikan memang bisa ditarik di negara Taiwan. Mungkin itu penjelasan bank dari aku. Next slide. Oh ya, kalau aku belum mention tadi, pembayaran sekolah nggak cuma, kita juga bisa ke 7-Eleven. Itu hal yang lumrah banget, kayak kita ke Alfamart. Tapi perlu diperhatikan untuk teman-teman internasional, karena uang sekolah kalian jauh lebih tinggi, yang yang punya uang 60.000, 70.000 itu nggak bisa bayar di 7-Eleven. Mereka ada limitnya. Itu boleh juga dipastikan tanya-tanya lagi ke kelas. Nah, ini nih yang menurutku aku perlu tahu banget kalau aku bisa ulang kuliah, aku mau tahu banget tentang beasiswa sebelum aku kuliah. Jadi bagi teman-teman sekarang yang udah keterima dengan beasiswa, congrats to you guys. Tapi bagi teman-teman yang nggak ada beasiswa untuk sekarang, tenang aja. Kalian masih bisa apply nantinya setelah sampai Taiwan. Contoh, Perpita setiap tahun akan mengadakan beasiswa. Kurang lebih pendaftaran di Agustus sampai September. Ini tinggal pantengin aja IG mereka, terus syaratnya apa aja, kalian bisa langsung apply. Kalau nggak salah, nah ini, dia di 12.000 NTD setiap bulannya. Nggak setiap bulan. Dia cuma kasih sekali aja. Terus next, ada juga beasiswa dari IOKA, atau ini, Kue Chao Xiehui. Untuk IOKA ini juga mengadakan beasiswa, kita kayak diberikan uang fresh langsung. 10.000 kalau nggak salah hari itu aku dapat. Jadi dia nggak per bulan ya, cuma 10.000 langsung dapat gitu. Lalu pendaftaran IOKA juga di September, Oktober. Sama, gimana sih mau tahu ini? Kalian harus doing research. Banyak-banyak join grup, banyak-banyak lihat grup, atau banyak-banyak cek Facebook, kayak gitu. Next, ada juga ICATI Jakarta. Sorry, ada sedikit typo ya. Jadi ICATI Jakarta ini sama kurang lebih buka di September sampai Oktober. ICATI Jakarta ini bisa kalian cari beasiswa ini di Instagramnya. Nggak cuma Jakarta, ICATI Jawa Timur juga ada beasiswa yang ditawarkan. Yes. Nah, untuk teman-teman yang kalau nggak, ini aja kan beasiswa menurut kalian sedikit nih. Aku mau yang ada terus nih, berkelanjutan terus tiap bulan. Ada lain nggak selain ini? Next. Jadi selain 3 list yang aku kasih ini, ada juga sekolah itu sebenarnya terus mengadakan beasiswa. Tapi tinggal kalian mau tahu nggak? Dulu aku overseas sebelumnya. Nah, dulu nggak ngerti. Tapi setelah aku tahu kalau misalnya overseas itu juga ada beasiswa tiap bulannya, aku sering-sering nih rajin-rajin ke kantor overseas. Jadi website sebelah kiri ini adalah list beasiswa overseas yang bisa didaftar. Caranya gimana? Gampang banget. Aku cari research-nya ini, aku tinggal ketik. Aku cengta hari itu. Jadi aku ketik Zhengzi Daxue Qiaosheng Jiang Xuejin. Jadi aku ketik nama sekolah, Zhengzi Daxue, aku overseas, nama sekolah overseas punya scholarship. Nah,
Nanti nih kalian kalau bisa lihat ini ada banyak scholarship yang hati-hati ini ada banyak kan. Setiap scholarship punya requirement yang berbeda-beda. Tinggal kalian lihat, oh scholarship ini aku bisa penuhin, kalian bisa daftar. Scholarship ini mungkin ada permintaan, oh kalian harus setelah scholarship kalian kerja di bank ini. Mungkin kalian nggak mau, ya udah nggak usah didaftar. Tapi benar-benar begitu banyak pilihan scholarship yang bisa kalian pilih. Terus untuk teman-teman yang internasional, wah itu jujur punya, walaupun uang sekolah kalian lebih mahal, tapi scholarship yang ditawarkan sangat banyak. Contoh aku ngambil NCCU jurusan ICA atau ini termasuk jurusan baru lah. ICA sendiri punya punya beasiswa untuk international student yang ter-screenshot oleh aku tadi sudah 3. Belum lagi kalau di-scroll ke bawah. Memang uang sekolah internasional lebih mahal, tapi kalau kalian bisa dapat beasiswanya 70.000 itu bisa terbayarkan oleh beasiswa gitu. Nggak cuma uang sekolah, kadang mereka juga menawarkan uang hidup. Gitu. Jadi untuk beasiswa ini kalian bisa lakukan. Nggak harus yang pinter banget, nggak harus nilai 9 baru bisa daftar. Rata-rata sebenarnya beasiswa ini kayak 85 kadang itu bisa didaftar loh. Jadi sayang kan kalau memang, oh ini loh sebenarnya aku bisa daftar, tapi karena kalian nggak cari, kalian nggak research itu nggak kedapetan gitu. Ada juga kalau memang kalian ada juga teman-teman yang selama kuliah sebelumnya sudah dapat beasiswa. Nah, itu kalian harus pertahankan nilai selama 4 tahun. Karena kalau nilainya gimana-gimana itu pasti mempengaruhi beasiswa kalian ke depannya. Next. Untuk next-nya, oke, aku mau kasih tahu kalian bahwa ICATI Jatim bulan 8 tanggal 14 di hari Kamis akan mengadakan Taiwan Higher Education Fair Indonesia, di mana 30 sampai 40, hampir 50 sekolah dari Taiwan langsung datang ke Surabaya, bertepatan di Sheraton Hotel Surabaya. Nah, kalian adik-adik kelas yang mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mau sekolah di Taiwan, boleh banget ke sini. Ini kesempatan kalian untuk tanya banyak langsung ke sekolahnya nih. Misal, jurusan ini belajar apa sih? SKS-nya apa aja sih? Setelah lulus rata-rata kakak kelas jurusan itu kerjanya apa aja sih? Kayak gitu. Nah, ajakan untuk teman-teman yang tahun ini keterima Taiwan, kalian boleh banget untuk join menjadi volunteer di acara kali ini. Jadi ICATI kita membutuhkan banyak volunteer dan yes kita ada kasih makan, kita juga ada kompensasi transport di 250.000. Nanti kerjanya apa aja? Kerjanya adalah untuk kalian bantu menerjemahkan. Nah, ini kesempatan banget untuk kalian cari pengalaman, cari mulai mengetes sendirilah Mandarin kalian tuh gimana. Kayak yang diceritakan oleh speaker pertamaku sampai speaker ketiga, semuanya menceritakan bahwa ayo kalian keluar dari comfort zone kalian, ikut banyak pengalaman, jangan cuma sekolah melulu. Nah, ini kesempatan kalian. Mumpung kalian juga udah libur, kalian untuk ini Agustus 14 rata-rata belum berangkat ya. Rata-rata berangkat karena visa keluar juga di Agustus akhir. Boleh banget meluangkan waktu ini. Nanti gimana cara joinnya? Boleh langsung QR code daftar dari link di bawah ini ya. Oke. Next. Oh iya, by the way untuk teman-teman di luar Surabaya. Oh sorry, aku next lagi ya. Sebelumnya untuk yang untuk yang seminar apa? Yang di Sheraton tuh. Oke, untuk teman-teman di luar Surabaya, mereka datang nggak cuma ke Surabaya, tapi juga ada ke Jakarta, ke Medan kalau tidak salah. Tolong dibantu ke sebelum PPT-nya. Jadi yang nggak di Surabaya gimana? Tenang aja. Kalau kalian ada di kota-kota dekat Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Medan, mereka mengadakan nggak cuma di Surabaya. Ya, ini tanggal-tanggal boleh diperhatikan ya. 9 Agustus dan kawan-kawannya. Sebelah kanan ini adalah kontak PIC yang boleh kalian add atau kalian kalau mau tanya-tanya perihal gimana sih ini acara apa sih, cara daftarnya gimana sih. Tapi untuk volunteer, ini link yang boleh kalian daftar ya. Oke, next. Next, oh bingung SIM card, bingung SIM card, itu SIM card kalian gimana? Yes, kalian boleh aja kontak ke QR code ini, nanti ada Lani Xueje, ada kakak kelas kita yang akan membantu. Tapi aku mau sharing ke kalian, SIM card yang pertama, syarat pertama adalah kalian harus 18 tahun.
Karena di Taiwan requirement kalau 18 tahun baru bisa buka SIM card. Nah, terus kalau kita yang belum 18 tahun gimana? Caranya kalian boleh cari teman kalian. Karena satu orang yang sudah 18 tahun boleh buka kartu sampai ke 3 nomor. Nah, singkat cerita kayak kalian pinjam dulu nih pakai nama mereka, tapi ini nomor kalian, nggak ada hubungannya lagi setelah nomor ini keluar. Nanti setelah kalian 18 tahun, baru kalian apply pakai nama kalian. Jadi untuk sekarang di Taiwan itu ada 3 kartu telepon, Chonghua Tianxin, Taiwan Taketa, sama Yuanchuan. Ya, jujur 3 kartu ini aku sendiri pernah coba semua. Mana aja sih? Pertanyaan pasti banyak kayak mana aja sih yang bagus? Di Taiwan tuh rata-rata teknologi udah canggih ya. Aku nggak pernah yang namanya nge-lag, lemot itu nggak pernah, hampir nggak pernah. Jadi 3 kartu ini semuanya itu oke, nggak ada masalah. Dan di Taiwan jangan kaget kalau pilihan kartu itu kalian pasti pilih unlimited nantinya. Istilahnya kayak nggak ada rata-rata kita itu pakai unlimited karena dan unlimited mereka itu bener-bener unlimited gitu. Dan itu kalian butuhkan untuk di dormitory, di sekolah, walaupun di sekolah kadang ada WiFi, tapi karena unlimited jadi lebih gampang gitu loh. Jadi kalau kalian tanya mana yang bagus, semuanya bagus. Tinggal budget mana yang sesuai dengan kalian. Kan nggak, misal nih, Chonghua Tianxin ini aku lihat nggak ada isi ulang 1 tahun. Misal kalian mau yang 1 tahun, jadi nggak perpanjang terus tiap bulannya. Kalian boleh pilih yang provider yang menyediakan perpanjangan langsung 1 tahun. Itu Taketa sama Yuanchuan ini ada. Terus, tapi kalau untuk Chonghua Tianxin, misal kalian suka kayak nggak apa-apa deh aku tiap bulan aja, siapa tahu aku belum 1 tahun di Taiwan, terus aku mau pulang, sayang kan aku nggak kepake kartu teleponnya. Kalian mau isi yang per bulan boleh. 3 kartu ini menyediakan kok. Jadi boleh langsung diorder. Oh ya, untuk pengorderan kartu, nanti setelah kalian keluar visa kalian, boleh dibantu foto paspor dan foto visa untuk dicek apakah data kalian ini valid untuk membuka kartu di Taiwan. Oke, next. Terus kartu di Taiwan ini penting ya, sebenarnya kalau hilang pun karena Taiwan secanggih itu kalian bisa tinggal ke tokonya terus kayak balik minta nomornya itu balik gitu. Kalau udah 1 nomor, aku saranin jangan ganti-ganti karena semua bank, sekolah semuanya itu butuh pendaftaran kartu kalian gitu. Oke, sebelum foto bersama mungkin aku boleh ini kalian yang mau bertanya-tanya atau ada pertanyaan yang belum aku jawab di meeting chat, boleh diketik atau kalian mau on cam juga boleh. Yang mau tanya boleh open mic. Oke, aku baca sekilas ya untuk meeting chat di sini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk scholarship overseas, Perpita yang ada itu rata-rata untuk overseas. Lalu kalian juga boleh cek di Icati, rata-rata yang dibuka Icati semuanya untuk overseas. Dan juga kalian boleh cek untuk IOKA. Ini gue Xiaoxiehui. Karena beasiswa yang ditawarkan juga untuk overseas. Nggak cuma itu, kalian boleh pergi ke website sekolah kalian di bagian overseas. Oh ya, mungkin aku mau share juga, overseas maupun internasional, di sekolah itu selalu ada kantornya. Jadi, kantor yang melindungi anak-anak overseas maupun kantor yang melindungi anak-anak internasional. Semisal ada masalah apa-apa, masalah dorm, masalah sekolah, kalian boleh tanyakan ke kantor overseas ini. Selain kantor overseas, kantor internasional, juga ada yang namanya kantor jurusan. Dan tuh semua jadi satu di Xinzheng Talo, di administrasi building. Rata-rata semua sekolah kayak gitu kok, nggak terpisah-pisah. Lalu untuk kalau asuransi kesehatan ini juga sering banget ditanyanya, aku mau bantu jelaskan. Setiap kali bayar uang sekolah, kalau kalian tinggal dorm, uang sekolah itu sudah include dengan tempat tinggal, dengan uang asuransi. Untuk overseas, asuransi atau NH ini rata-rata di 3.000 sampai 4.000 NTD tiap semesternya. Dan asuransi ini jangan pernah mikir untuk, harusnya aku nggak mau bayar asuransi. Jangan ya guys. Soalnya asuransi Taiwan ini beneran sangat membantu kalian. Oke, mungkin juga yang paling penting,
sebelum kalian berangkat ke Taiwan, untuk teman-teman yang tahun ini akan enroll ke Taiwan, latihan Mandarin terus guys. Karena dengan ada basic, kalian baru berani untuk ngomong ke orang-orang Taiwan. Dengan ada basic, kalian baru berani untuk ikut setuan. Setuan itu kayak klub-klub di Taiwan. Nggak cuma sekolah, semua sekolah itu ada klub-klubnya. Mulai dari klub olahraga, klub alat musik, mau itu klub public speaking, sampai ke klub-klub apa aja itu ada. Nah, untuk bisa memberanikan diri kita ikut klub-klub yang semuanya full of Taiwan people, kalian harus ada basic Mandarin ini. Ini pengalaman dari aku sih. Sebelum berangkat, aku merasa Mandarinku nggak cukup yang bagus banget. Jadi awal-awal kan aku extrovert, jadi awal-awal aku kayak mau banget cari teman-teman Taiwan nih. Tapi karena kendala bahasa, aku sempet jatuh. Aku merasa kayak, wah gimana nggak bisa nih kalau gini, nggak bisa nih aku cari teman orang Taiwan nih. Tapi karena aku orang satu-satunya orang Indonesia di jurusanku, ya mau nggak mau aku harus depends ke teman-teman Taiwan juga kan. Dari sana nge-push aku untuk mau nggak mau aku harus ningkatin Mandarinku. Kalau bagi kalian yang banyak bertanya gimana ya cara biar bisa belajar Mandarin dalam waktu singkat, belajar Mandarin nadanya bagus, nggak ada yang namanya instan. Yang harus kalian lakukan adalah practice, practice, practice. Kalau kalian misal sekarang nggak les, kalian dengerin, baca, mulai dari video, movie, musik, semua yang berhubungan sama Mandarin itu bakal membantu banget. Yang aku rasakan ya, pertama sebelum aku ke Taiwan, aku merasa oke lah, aku bisa mendengarkan orang kalau bicara Mandarin aku ngerti. Tapi sesampai Taiwan yang aku pahami, wih mereka ngomong itu cepet banget. Kayak bahkan ngomong mereka tuh disingkat-singkat. Bagi mereka kalian yang belum pernah ngomong sama orang Taiwan, mereka tuh bisa kayak ngomong "但是你明天要去哪里?" kayak gitu loh. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia mungkin ya, kita udah terbiasa, kita merasa itu gampang, jadi kita cepet sama kayak orang Taiwan. Jadi awal-awal aku kaget juga di sana ya. Cuma ya itu tetap butuh waktu, tetap butuh proses. Untuk hal lagi yang penting aku mau share ke kalian, sama kayak kuliah di Indonesia, Taiwan tuh ada yang namanya MOS atau orientasi. Nah, banyak orang Indonesia yang menghindari orientasi jurusan ini. Tapi menurutku, kalian boleh banget untuk ikuti orientasi jurusan ini. Karena disinilah kesempatan kalian untuk cari banyak teman Taiwan. Pertama nih, baru awal masuk kan, semuanya dengan background SMA yang berbeda, mereka kayak sangat welcome. Actually orang Taiwan nih welcome, tapi tergantung orangnya ya. Nah, setelah kalau kalian bisa ikut di acara hari pertama, di sana kalian bisa mulai mencari teman-teman Taiwan. Mulai join klub, mulai ngikuti acara-acara orang Taiwan. Terus bagi teman-teman yang suka olahraga, aku tahu banyak banget kalian yang suka olahraga kan di sini. Taiwan setiap jurusan tuh ada jurusan olahraganya sendiri. Misal kalian yang suka basket. Nah, menurutku join klub-klub yang sesuai hobi itu bisa bantu Mandarin tuh cepet banget. Contoh hari itu aku suka basket, jadi aku join jurusan punya basket. Di sana aku merasa, wih Mandarinku terlatih banget nih. Soalnya aku suka main, waktu latihan, aku selalu interaksi sama mereka itu kan pakai Mandarin. Di sana aku merasa ditingkatkan lah Mandarinnya, karena sering ngomong, sering dengar, gitu. Terus, oke, untuk asuransi dibayarkan setiap pembayaran uang sekolah ya. Terus, ya ada lagi yang mungkin mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan ke speaker-speaker yang lain juga boleh. Halo C, boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Oh ya, jadi perkenalkan saya Joyce C, dan saya ingin bertanya, kalau mungkin ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa kita persiapkan dari sekarang, mungkin kayak soft skills atau mungkin organisasi nih yang bisa kita join, biar mungkin nanti pas kita apply ke university di Taiwan tuh mungkin bisa kayak meningkatkan persentase kita keterima, gitu kan? Kalau nggak salah tadi aku dengar Cici kuliahnya di NTU ya? NTU tuh kan termasuk universitas yang lumayan ini kan, tinggi kan rankingnya. Jadi mungkin acceptance rate-nya tuh nggak begitu tinggi. Nah, menurut Cece apa sih yang bisa kita lakuin supaya persentase kita diterima tuh lebih tinggi? Itu. Terima kasih. Oh, halo Joyce. Aku yang kuliah di NTU tadi, mau tanya sebelumnya kamu SMA di mana ya? Karena ya SMA di mana dulu kalau boleh tahu. SMA-nya di CIS. Sayangnya nggak ada hubungan gitu sama Universitas di Taiwan, jadi emang harus research banyak-banyak.
Oh, I see. Iya, kalau memang sekolahan yang nggak ada hubungan khusus dengan Taiwan, memang agak lebih susah, tapi ada 2 jalur yang perlu diingat. Soalnya yang dulu aku kemis itu, jadi dulu aku tuh daftar kuliah karena rekomendasi SMA kan, kuliah dari sekolahan. Nah, kebetulan aku terimanya di NTU, tapi waktu itu aku pengen jurusan yang nggak ada di NTU gitu, desain. Terus aku mikir, aku daftar, tapi biayanya lebih mahal, soalnya pasti keterimanya sebagai international student kan. Soalnya aku nggak tahu yang namanya current sensing. Current sensing ini biasanya dibuka sekitar September, Oktober, Desember gitu ya. Aku agak lupa-lupa ingat, soalnya waktu itu aku ketinggalan. Nah, current sensing ini kalian bisa apply juga di sana. Kalau mungkin bagi kalian yang nggak tahu, kalian bisa apply sendiri ke sekolah apapun itu sebagai overseas student. Status kalian sebagai overseas student. Jadi harganya pasti jauh lebih murah. Sedangkan menurutku kalau acceptance rate bagi international students itu lebih luas ya, karena sekolah-sekolah Taiwan, universitas Taiwan itu lagi buka bilingual course, terus bilingual major, dan mereka sangat open to foreigner gitu kan. Kalau acceptance rate itu harus dilihat berdasarkan jurusan masing-masing. Kalau memang jurusan yang kamu daftar, misalkan jurusan yang aku daftar adalah civil engineering, ya acceptance rate-nya agak lebih tinggi, soalnya dia buka kelas-kelas baru bilingual, jadi banyak foreigner yang diterima. Tapi kalau misal kamu ambil medical gitu kan, nah itu lebih susah karena mereka lebih ngesortir nilai, tergantung kebutuhan jurusan masing-masing. Tapi perlu diingat yang lebih enak dari status kita sebagai foreigner adalah kita nggak perlu saingan sama orang-orang Taiwan yang pintar banget, yang rajin banget. Soalnya nilai kita itu disaingin sama teman-teman overseas, teman-teman internasional. Karena kalau di Taiwan itu sistem sekolahnya SMA mereka lulus ada Gaokao. Gaokao itu nilai yang sangat penting bagi mereka untuk dibandingin supaya mereka bisa masuk ke universitas mana. Sedangkan itu tidak berlaku bagi kita. Jadi mungkin yang perlu kamu research itu current sensing, ada nggak jurusan yang kamu mau. Terus dari jurusan yang kamu mau itu kamu harus research lagi. Ketentuannya apa aja sih, nilai-nilainya apa aja sih, IELTS kah, bahasanya kah, TOEFL kah, seperti itu. Tergantung choice mau ambil jurusan apa. Kalau mau jurusan apa, Joyce? Mungkin aku bisa tweet sekolah. Mungkin Ko Edo juga tahu sekolah yang bagus untuk jurusan yang kamu mau. Baik, thank you. Pertama tuh sebenarnya Joyce pengen interior design. Tapi setelah melihat universitas nih di Taiwan, Joyce juga tanya-tanya kan sama kenalan Joyce. Tapi katanya sedikit banget nih kuliah yang kayak universitas yang jurusannya tuh desain interior doang. Biasanya dia tuh pasti berhubungan sama arsitektur gitu. Dan Joyce sedikit agak ragu dengan arsitektur soalnya emang dengar-dengar arsitektur tuh berat banget gitu. Tapi Joyce ada second choice, food science itu sih untuk saat ini. I see. Kalau NTU emang nggak ada. Aku lebih twitchin NTU buat food science ya. Tapi untuk interior di NTU ST ada arsitek. CC ku sendiri juga arsitek dan dia berhasil kok lulus 4 tahun dan sebagai wakil ketua Perpita, dan itu kayak bisa dijalanin. Arsitek nggak sesusah itu. Memang aku dulu bantuin dia bikin maket, ya memang tidurnya agak malam, cuma masih bisa dia jalanin gitu lah. Kalau interior setahu sendiri ada temanku di Taichung, NTCU CST kalau nggak salah ya namanya, di depan night marketnya Ichong. Nah temanku itu interior design juga di sana. Memang di sana full Chinese, kekurangan ya kayak cons-nya itu full Chinese, tapi if you're willing for it, if you want to explore like be fluent in your Chinese, ya go for it gitu sih. But science menurutku di NTU bagus. Ada jurusan baru buka soalnya di NTU setauku. Itu aku mau ambil jurusan itu, tapi karena waktu itu jurusannya baru ada ketika aku tasan, jadi ya sudah aku buang harapannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, boleh di chat kalau kalian mau. Thank you Joyce buat pertanyaannya. Thank you, Kak. Thank you.
Yes, aku mau remind lagi untuk teman-teman yang tahun ini enroll, kalian boleh banget untuk join acara Icati Volunteer ini ya. Karena nggak cuma volunteer, kalian akan cari pengalaman, kalian akan dapat pengalaman, kalian akan berkesempatan untuk bicara dengan orang Taiwan langsung sebelum ke Taiwan. Atau kalian bahkan bisa tanya ke sekolah kalian langsung, tips trik atau mau tanya tentang dormitory, tanya tentang pembayaran uang sekolah, semua bisa dilakukan di acara volunteer ini. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan lagi, kalian boleh chat WA. Nah, kita foto bersama dulu ya. Minta tolong teman-teman untuk bantu open kamera. Nanti akan dibantu Shinta untuk foto ya. Oh ya, tenang aja bagi kalian yang mungkin di sharing experience kali ini belum bisa join. Sharing experience kali ini ada direkam dan akan di-share ke grup yang ada. Oke. Mungkin aku tunggu beberapa orang lagi ya, guys. Boleh open cam yang bisa open cam supaya kita ramein. Setidaknya full screen, full screen. Supaya kita tidak terkesan ngobrol sama layar, teman-teman. Sekali lagi, thank you so much for joining. Dan yang bisa open cam, boleh dibantu open camera. Oke, ini mulai banyak yang open cam. Sherlyn, Stephanie, Richie, Nicholas, Louis, Maria Natalia, Cindy Setiabudi. Boleh open cam ya, guys. Kalian bisa melihat teman-teman seperjuangan kalian di layar ini. Kalian juga bisa share kontak, kalian bisa join WhatsApp group ya. Jadi aku juga ada di grup WhatsApp itu. Jadi mungkin kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung chat atau private chat. Sedikit tambahan bagi teman-teman yang mau freshman tahun ini, Perpita ada data untuk grup-grup kuliah kalian. Jadi kalau kalian belum join ke grup Indonesia, kalau sekolah kalian, kalian boleh tanyakan. Nanti kita bantu tanyakan Perpita untuk link dari grup WhatsApp-nya. Karena itu akan sangat membantu. Oke, kita mulai foto sebentar. Internet saya tiba-tiba lemot. Oke guys, stay on cam sebentar ya. Terima. Oh, Michelle. Oke,来大家我们一起拍，1、2、3，再一次哦，1、2、3。Oke, 谢谢 各位, thank you waktunya. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung aja kontak speaker pertama, kedua maupun ketiga. Mulai dari Luke, Edo, dan juga Sinta. Mungkin bagi kalian yang masih mau bertanya, aku akan tetap stay di sini.
Iya benar. Untuk Iya benar, untuk harus buka rekening bank Taiwan dulu baru Indo bisa transfer. Otomatis lah, kalau enggak nanti dari Bank Indo bakal transfernya kemana gitu kan. Cuma menurut pengalaman kalau kalian memang waktu tahun pertama belum ada bank nih, tapi kalian butuh uang untuk mau bayar uang sekolah misal. Nah, misal nih kalian lakukan tukar NTD, kalian boleh pakai akun kakak kelas yang kalian percayai atau langsung kalian kasih rekening sekolah atau nomor slip pembayaran uang sekolah itu langsung ke tempat kalian beli NTD itu. Nanti biasanya artinya TT, itu ada juga kok di Indonesia banyak. Kalian bisa lewat TT itu untuk ditransferkan NTD-nya ke rekening bank kalian. Rata-rata kuliah di Taiwan itu mereka menyediakan dormitory untuk kita terlebih karena kita anak luar. Mau kalian internasional maupun overseas. Tapi ada beberapa juga kuliah yang mungkin tahun pertama aja kalian bisa tinggal di sana. Setelah itu kalian harus keluar. Soalnya dorm mereka nggak sebegitu banyak. Tapi rata-rata sekolah karena dormitorinya juga banyak, kita sebagai orang luar akan diprioritaskan. Sebenarnya aku kasih gambaran tinggal di luar sama tinggal di dormitory itu, tinggal di luar itu 2 kali harga tinggal di dormitory. Jadi merencana untuk tinggal di luar selama kuliah, kalau selama kalian bisa dapat dormitory itu menurutku bukan ide yang bagus. Karena di dormitory itu udah paling enak lah, kalian ke sekolah gampang, fasilitas ada, mau mau butuh apa gampang, mau ke perpustakaan, waktu UTS mau belajar di perpustakaan sampai subuh-subuh bisa, kayak gitu. Oke, untuk 28 orang yang masih stay di sini, ada mau tanya apa lagi? Oke, kalau nggak ada, aku akan tutup sharing experience hari ini dan kita akan bertemu soon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebelum kalian berangkat ke Taiwan. So, ciao guys, 4 tahun akan jadi fun dan selalu pilihlah langkah-langkah apa yang kalian mau lakukan di Taiwan. Bentar, aku jawab pertanyaan Yenima. Kalau bayar uang sekolah itu pakai cash atau nanti? Kalau kamu memang ada cash, kamu boleh bayar uang sekolah pakai cash. Tapi kalau kamu mau transfer lewat bank kamu harus tunggu RC dulu baru kamu bisa buka bank Yoji di Taiwan. Apakah menjawab? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku izin pamit dulu. Thank you for the time and see you next time.